Perkenalan, nama saya Aika Kaluku. Saya dari Politeknik Negeri Manado. NIM saya 2202459. Saya dari kelas 5T4 dan saat ini saya akan menceritakan MK kecerdasan buatan. Pada saat ini saya akan membahas materi Decision Support System atau DSS. Apa itu DSS? DSS atau Sistem Pendukung Keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan tersebut bersifat kompleks, semi-struktur, atau tidak terstruktur. DSS tidak mengerti peran manusia, melainkan memberikan informasi, analisis, dan rekomendasi agar keputusan bisa lebih cepat, tepat, dan efektif. Berikutnya, jenis keputusan. Jenis keputusan mempunyai 3 jenis, ialah keputusan terstruktur pertama, keduanya keputusan semi struktur, dan ketiga terakhir keputusan tidak terstruktur. Marilah kami balik kepada keputusan terstruktur. Cirinya, prosesnya rutin, jelas, dan tepat, punya prosedur. Contohnya seperti menentukan jumlah barang yang harus dipesan ke supplier berdasarkan stok dan pemerintah. Kedua, keputusan semi-struktur atau semi-structured decision. Cirinya sebagai bisa diproses dengan aturan, tapi masih butuh pertimbangan manusia. Contohnya menilai kelayakan kredit nasabah. Sistem memberi skor, tapi analisis kredit tetap membutuhkan. Ketiga, keputusan tidak struktur or unstructured decision. Cirinya tidak ada prosedur baku, sangat bergantung pada intuisi, pengalaman, dan analisis mendalam. Contohnya, menentukan strategi ekspansif bisnis ke negara baru atau memilih mitra investasi. Oke, itu berikut slide-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mempunyai 6. Saya berikan contoh 6. Ialah teknologi informasi atau komputer. Ini akan meningkat dengan trennya dan akan hasil di masa depan. Akan tersedia semakin banyak alternatif pilihan keputusan melalui analisis data yang lebih canggih. Keduanya, kompleksitas struktural dan kompetisi. Tren ini akan meningkat dengan hasil di masa depan. Kesalahan keputusan akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, sehingga keputusan akan sistem pendukung keputusan semakin penting. Ketiganya, pasar internasional. Trennya akan meningkat, hasil di masa depan, ketidakpastian global akan semakin tinggi dan mempengaruhi strategi bisnis lintas negeri. Keempatnya, stabilitas politik. Tren akan menurun, hasil ini di masa depan. Dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian politik yang berdampak langsung pada masa depan ekonomi. Konsumerisme, tren akan meningkat. Dengan hasilnya, perusahaan akan menghadapi tantangan lebih berat dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kritis dan dinamis. Dan enamnya, intervensi pemerintah akan meningkat. Dengan hasilnya, regulasi akan semakin ketat, memaksa perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat. Dan berikutnya, 3 phase keputusan ialah mempunyai pertama, intelligence, design, dan choice. Pertama, intelligence, mengidentifikasikan masalah atau peluang melalui pengumpulan dan analisis data. Kedua, desain, merancang berbagai alternatif solusi.
dan mengevaluasi kemungkinan hasilnya. 3. Choice, memilih alternatif terbaik untuk dijalankan sebagai keputusan. Berikut karakteristik DSS. Pertama, dia mendukung, tapi bukan mengganti keputusan DSS. Membantu manajer mengambil keputusan, tetapi keputusan akhir tetap pada manusia. Kedua, menangani masalah semi-struktur, cocok untuk masalah yang tidak bisa sepenuhnya dipecahkan dengan prosedur standar. Interaktif, tiganya interaktif, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan data, model, dan sistemnya. Keempat, menggabungkan data dan model. DSS menggunakan database informasi dan model mengasih analisis dan simulasi untuk menghasilkan alternatif keputusan. Kelima, fleksibel dan adaptif. Ini dia bisa digunakan di berbagai situasi serta menyesuaikan dengan pengambilan keputusan. Keenamnya, berorientasi pada efektivitas. Jadi dia fokus utamanya adalah menghasilkan keputusan yang lebih baik, bukan sekadar mempercepatkan proses kerja. Terakhir, 7, mendukung semua level manajemen, dari manajemen operasional, taktis, hingga strategis. Berikutnya, contoh penerapan. Ada beberapa banyak contoh, tapi saya pilih 4. Contoh pertama ialah sistem rekomendasi kredit bank. Membantu pihak bank menilai apakah seorang nasabah layak diberikan pinjaman dengan mempertimbangkan data penghasilan, riwayat kredit, dan resikonya. Contoh kedua, sistem penentuan lokasi toko baru. Perusahaan retail menggunakan DSS untuk menganalisis lokasi strategis dengan data kepadatan penduduk, kompetitor, dan akses transportasi. Sistem diagnosa medis ketiganya. Dokter menggunakan DSS untuk menganalisis gejala pasien, lalu sistem memberikan kemungkinan penyakit serta rekomendasi tes lanjutan. Dan 4, contoh terakhir, ialah sistem prediksi cuaca yang untuk pertanian, membantu petani menentukan waktu tanam dan panen berdasarkan data cuaca, curah hujan, dan kelembatan tanah. Oke, berikut keuntungan DSS. Keuntungan DSS ada berapa banyak, tapi saya mempunyai 3, 4, 5, 8 contoh. Pertama, meningkatkan keputusan kualitas, memberikan data, analisis, dan alternatif sehingga keputusan lebih tepat. Berikutnya, mempercepat proses pengambilan keputusan. Informasi disajikan cepat dan akurat. Berikut, mengurangi risiko kesalahan dengan simulasi dan analisis. Risiko keputusan yang salah dapat diminimalisir. Berikutnya, mendukung analisis kompleks, mampu mengolah data besar dan rumit yang sulit dianalisis manual. Berikutnya, fleksibel dan adaptif, bisa digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah. Berikutnya, meningkatkan produktivitas manajer, membebaskan waktu dari tugas analisis rutin sehingga manajer fokus ke strategi. Dan terakhirnya, mendukung kolaborasi. DSS dapat dipakai oleh lebih dari satu orang untuk pengambilan keputusan bersama-sama. Berikutnya ialah komponen DSS. Data manajemen. Pertama adalah data manajemen, mengolah dan menyediakan data referen melalui database dan DBMS.
agar mudah diakses dan dianalisis. Kedua, model manajemen menyediakan model matematis, statistik, finansial untuk menganalisis data dan menghasilkan alternatif keputusan. Ketiga, communication and dialogue subsystem berfungsi sebagai antarmuka penggunaan. Tetap user berinteraksi, memberi perintah, dan melihat hasil DSS. Knowledge management menyimpan pengetahuan dan aturan, misalnya berbasis AI, untuk mendukung analisis dan memperkaya hasil keputusan. Sekian, terima kasih.